Salam, selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan syukur dan banyak terima kasih kepada Tuhan. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang segar. Itu sebabnya pada saat ini kita mau bersyukur, memanjatkan pujian, meninggikan nama Dia. Yesus adalah Raja di atas segala raja yang menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Hari ini bagi kami hari yang berbahagia karena kami boleh dengan tubuh yang segar. Engkau bangunkan, Engkau jagai sepanjang hari. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu. Inilah hidup kami ini Tuhan. Tuntun bentuklah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Mari Bapa Engkau campur tangan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Menjadi senjata di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Karena Yesus telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mempunyai pendidikan apapun. Tapi saya percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu dapat bekerja, bertumbuh, bahkan menuntun hidup kami kepada jalan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam dari kami sebagai pimpinan grup, mengucapkan salam kasih karena Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan ini kami diskusikan dengan beberapa orang untuk kita benar-benar melayani Tuhan, membagi berkat, melayani dengan setulus hati, untuk kita mempersiapkan diri untuk layak menjadi mempelai wanita. Itu sebabnya pada saat ini marilah kita bersyukur jika Tuhan izinkan masih berikan kesempatan bagi kita untuk boleh kita bersekutu dengan firman-Nya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini yang berbicara, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, di sini ada kata berpadanan, berarti berpadanan ini ada keserasian, ada kesehatian, ada kecocokan. Berpadanan, ada kecocokan. Kalau kita sudah berpadanan dengan Injil Kristus, yang adalah pribadi Yesus Kristus, maka kita akan mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Karena apa? Yesus telah menyatu di dalam pribadi kita. Kita sebagai umat yang sudah ditebus dengan darahnya, sehingga kalau kita sudah berpadanan dengan Dia, kalau kita sudah bisa menyenangkan hatinya Tuhan, maka Dia akan nyampur tangan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya apapun masalah kita, apapun problema yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka semuanya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Karena apa? Yesus yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu sebabnya kalau kita pikir-pikir, kenapa kita harus bersekutu dengan firman Tuhan? Kenapa kita harus mengerti? Kenapa kita harus pelajari? Kenapa kita harus menyatu dengan firman Tuhan? Karena dikatakan lewat firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita lebih jauh mengerti dan dituntun oleh roh sesuai dengan rencana. Itu sebabnya kita yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja pun kita berada pada saat ini, kita adalah orang-orang yang beruntung, yang mewarisi surga yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Ini saudaraku, berarti kalau kita masih mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan pribadi Yesus lewat firman-Nya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Begitu banyak manusia di sekarang ini, di dunia ini, mereka mungkin bangun pagi-pagi sudah ada orang tua yang sudah maybe minta kopi, atau mencari kegiatan yang lain-lain, atau mencari
makanan yang lain-lain. Tetapi kita umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita rindu untuk bertemu dengan pribadi Yesus yang adalah Bapa kita, yang adalah Raja kita, yang adalah penyelamat kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya apapun pekerjaan kita, kalau sudah penolong, kalau sudah penyelamat kita ada di sisi kita, kita tidak perlu khawatir. Amin. Itu sebabnya kita serahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena lewat penderitaan yang Tuhan sudah alami sehingga kita diselamatkan. Di ayat 29 dikatakan, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bukan hanya percaya, kalau dikatakan kita percaya kepada Yesus, wah, dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya hanya Allah satu saja, setan pun percaya. Jadi kalau tingkat penurutan kita hanya sebatas percaya, mana bedanya? Tetapi kita ditingkatkan, kita percaya, ikut merasakan bagaimana penderitaan Yesus sewaktu menebus segala dosa perbuatan kita. Ini kita rasakan betapa sakitnya dipukul, betapa sakitnya dicambuk, betapa sakitnya harus tergantung di kayu salib. Kita rasakan penderitaannya sehingga kita ikut ambil bagian. Itulah kita bersyukur Yesus yang adalah Raja penebus dosa kita telah diampuni dan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat dan sekarang kamu dengar tentang aku, menjadi kesaksian yang hidup. Dikatakan tadi kalau di dalam ayat yang pertama, apabila aku tidak datang, aku mendengar. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Tetapi apabila aku tidak datang, aku mendengar. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu face to face dengan pribadi Yesus, tapi Dia melihat, Dia mendengar, Dia mendengar berita yang baik yang kita lakukan. Amin saudaraku. Untuk itu mari kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan hidup kita, supaya Dialah yang menjadi pembela. Kita bersyukur kepada Dia yang sudah berkorban buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan tampil menjadi pembela di dalam perjalanan hidupmu melewati hari-hari yang akan kita lalui. Terima kasih. Demikian firman yang sangat singkat. Biarlah Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap pribadi kita untuk firman-Nya bekerja dalam setiap pribadi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah Engkau beri bagi kami, mengingatkan kami, menguatkan kami untuk kami tetap sehati sepikir untuk mau terpelihara oleh kasih Tuhan dan selalu menyerahkan hidup kami untuk dibela dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami ini Tuhan menjadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua kami yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan Engkau campur tangan memberkati mereka. Di mana saja pun mereka berada Tuhan, campur tangan pertolongan-Mu terjadi atas kehidupan kami sekalian. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, buat grup Manna Surgawi semakin Engkau berkati, semakin Engkau bukakan rahasia firman-Mu, supaya benar-benar lewat firman-Mu kami dituntun, diarahkan menjadi mempunyai kehidupan yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.